Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Patricia Lestari, NPM 2042084 dari Prodi Akuntansi, dan di sini saya dari kelompok 3 dan saya bersama teman-teman saya ingin menyampaikan himbauan penyampaian SPT tahunan. Silahkan menyaksikan. Perkenalkan, nama saya Anissa Auliani, NPM 2042038, kelas AKPA, kelompok 3. Halo, saya Auli 3 dengan NPM 2042034 dari kelas AKPA 2 dengan kelompok 3. Perkenalkan, nama saya Sela Angelin, mahasiswi Universitas Internasional Batam. Saya dari kelas 2 AKPA dan dari kelompok 3. Perkenalkan, nama saya Sally, NPM 2042139. Dalam penyampaian SPT tahunan ada 4 cara bagi wajib pajak untuk dapat menyampaikannya, yaitu yang pertama secara langsung. Penyampaian SPT tahunan secara langsung dapat dilakukan dengan 2 cara. Yang pertama yaitu melalui tempat pelayanan terpadu atau TPT di kantor pelayanan pajak, tempat wajib pajak terdaftar. Dalam hal seperti yang disampaikan ialah yang pertama SPT tahunan lebih bayar, yang kedua SPT tahunan pembetulan, yang ketiga SPT tahunan yang disampaikan setelah batas waktu penyampaian SPT, dan atau yang keempat SPT tahunan dalam bentuk e-SPT. Selanjutnya adalah melalui pojok pajak ataupun mobil pajak atau Dropbox di mana saja. Yang dapat disampaikan melalui pojok pajak, mobil pajak, ataupun Dropbox di mana saja adalah untuk SPT tahunan selain SPT tahunan LB, SPT tahunan pembetulan atau SPT tahunan yang disampaikan setelah batas waktu penyampaian SPT, dan SPT tahunan dalam bentuk penyampaian SPT secara langsung ini dilakukan tidak dalam amplop ataupun kemasan lainnya. Dalam hal SPT disampaikan dalam kemasan lainnya, maka petugas penerima SPT akan membuka amplop atau kemasan lainnya tersebut. Poin kedua yaitu melalui pos dengan bukti pengiriman surat ke kantor pelayanan pajak atau yang disebut dengan KPP, tempat wajib pajak terdaftar. Nah, penyampaian SPT tahunan melalui pos dilakukan dalam amplop tertutup yang telah dilekati dengan adanya lembar informasi SPT tahunan dengan format terlampir di lampiran 1 Peraturan Dirjen Pajak nomor PER strip 26 strip PJ strip 2012 yang berisikan data sebagai berikut. Yang pertama itu ada nama wajib pajak, yang kedua ada NPWP, yang ketiga ada tahun pajak, yang keempat itu ada status SPT dengan keterangan nihil atau kurang bayar atau lebih bayar. Dan yang kelima yaitu ada jenis SPT dengan keterangan SPT tahunan atau SPT tahunan pembetulan kesekian, seperti itu. Dan yang keenam ada perubahan data dengan keterangan ada atau tidak ada data tersebut. Nah, yang ketujuh nomor telepon, dan yang kedelapan itu ada pernyataan, dan yang terakhir kesembilan itu ada tanda tangan wajib pajak. Yang ketiga ada melalui perusahaan jasa ekspedisi atau kurir dengan bukti pengiriman surat ke KPP tempat WP terdaftar. Itu penyampaian SPT tahunan melalui perusahaan jasa ekspedisi atau jasa kurir yang dilakukan dalam amplop tertutup yang telah dilekati lembar informasi amplop SPT tahunan, yaitu format terlampir di lampiran 1 Peraturan Dirjen Pajak nomor per 26 PJ 2012 yang berisi data sebagai berikut. Yang pertama ada nama wajib pajak, yang kedua ada NPWP, yang ketiga ada tahun pajak, yang keempat ada status SPT, yaitu nihil, kurang bayar atau lebih bayar. Kemudian ada jenis SPT, yaitu SPT tahunan atau SPT tahunan pembetulan kesekian. Kemudian ada perubahan data, yaitu ada atau tidak adanya perubahan data. Kemudian ada nomor telepon, pernyataan, dan yang terakhir tanda tangan WP.
Yang keempat, e-filing melalui website Direktorat Jenderal Pajak www.pajak.go.id atau penyedia jasa ASP Affiliation Service Provider. Yang pertama, penyampaian e-filing melalui website Direktorat Jenderal Pajak www.pajak.go.id dapat dilakukan untuk WP orang pribadi atau OP yang menggunakan formulir SPT tahunan 1770S dan formulir SPT tahunan 7070SS. Yang kedua, penyampaian SPT tahunan dan masa dan pemberitahuan perpanjangan SPT tahunan secara elektronik atau e-filing melalui penyedia jasa aplikasi perpajakan PJAP yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal Pajak. Mungkin itu saja yang dapat kelompok 3 sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.